Assalamualaikum, halo good people sekalian. Perkenalkan, saya Risa Aprilia dari kompetensi jurusan akomodasi perhotelan. Kembali lagi di podcast Ramadan Ceria. Oh iya good people, sekarang kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan nih. Nah, bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh hikmah dan keberkahan. Oleh karena itu, mari kita isi kegiatan ini dengan penuh semangat. Salah satunya dengan mengisi kegiatan-kegiatan positif agar Ramadan kali ini terasa hikmah dan keberkahannya. Oh iya good people, sebetulnya kalian tahu nggak sih apa aja hikmah yang bisa diperoleh di bulan Ramadan ini? Pasti banyak kan hikmahnya. Sekarang saya sudah kedatangan Bapak Cepi. Mending kita tanya langsung saja kepada Pak Cepi. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak, saya mau bertanya dong, apa saja sih hikmah yang dapat diperoleh di bulan suci Ramadan ini dan bagaimana cara memperoleh hikmah tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Hikmah di bulan Ramadan ini yang pertama yaitu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjaga atau mengontrol emosi. Yang ketiga menghindari maksiat. Dan yang keempat yaitu kita hidup sederhana. Dan yang kelima yaitu kita bisa berempati dengan sesama. Mungkin itu saja poin-poin intinya. Terus bagaimana cara memperolehnya? Cara memperolehnya yaitu mendekatkan diri kita, berarti kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amalan-amalan. Salah satunya sholat wajib, terus sholat sunnah. Karena di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Yang tadinya 700 bisa kali 700. Yang tadinya kan kalau satu huruf Al-Quran itu satu huruf itu kan 10. Nah itu bisa beratus-ratus bahkan bisa beribu-ribu pahalanya. Itu salah satu mendekat. Yang kedua yaitu menghindari maksiat. Maksiat itu tidak hanya dari mata saja, tapi pikiran dan hati juga memikirkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Terus yang ketiganya yaitu berempati terhadap sesama, berarti kita merasakan orang-orang yang selama ini tidak bisa makan, yang bisa saja makannya sehari satu kali, kalau kita kan 3 kali satu hari makan. Nah itu jadi berempati, jadi merasakan bagaimana rasanya mereka itu tidak menemukan atau tidak dapat merasakan makan yang seharusnya. Terus yang keempat itu menahan emosi, artinya kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita yang hari-hari biasa itu lost control, tapi dengan berpuasa, dengan saum ini kita dapat mengendalikan, karena amarah atau emosi itu dapat membatalkan puasa. Subhanallah, ternyata banyak sekali ya Pak hikmah yang bisa diambil dari bulan suci Ramadan ini. Oh iya Pak, saya mau bertanya lagi. Kan banyak yang mengatakan kalau bulan suci Ramadan ini sebagai momentum pendidikan akhlak. Itu tuh bagaimana sih Pak? Oke. Ramadan ini sebenarnya adalah salah satu madrasah atau sekolah. Sekolah ini pesertanya atau peserta didiknya adalah orang-orang yang berpuasa, yaitu untuk membentuk emosional dan spiritual. Karena dua basis utama yaitu emosional dan spiritual ini yang akan membentuk akhlak itu dengan secara yaitu ESQ, emosional spiritual quotient. Jadi secara emosional bisa emosi itu dikendalikan dengan spiritual, yaitu dengan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, dengan tadarusan, dengan zikir. Jadi kalau ketika kita emosi ya kita salah satu caranya mengambil air wudhu. Dengan air wudhu itu kan spiritual, artinya untuk menenangkan diri, karena emosi itu kan api. Nah api itu bisa redamnya, bisa dinginnya dengan air. Mungkin itu yaitu dua basis inilah yang membentuk akhlak, yang membentuk karakter. Yang pertama emosional, yang kedua spiritual. Subhanallah, luar biasa ya Pak. Ya. Ini terakhir nih Pak, satu lagi pertanyaan. Silakan. Kan kalau misalnya bulan suci Ramadan telah berlalu, apa saja sih yang harus kita pertahankan selama bulan suci Ramadan? Yang pertama jelas setelah Ramadan itu membayar zakat.
fitrah, yaitu untuk membersihkan. Karena kalau tidak zakat itu ibaratkan puasa kita tuh mengambang antara langit dan bumi. Jadi tidak nyampe ke bawah, tidak nyampe ke atas. Yang kedua itu makan. Sebelum sholat id itu makan dulu sunahnya. Dan yang ketiga mandi. Jelas itu mandi dulu ya, membersihkan diri untuk. Yang keempat yaitu melaksanakan sholat id. Nah, dan amalan-amalan yang berikutnya yaitu puasa sunnah 6 hari. Dan berikutnya lagi yaitu bersedekah, tadarus, membaca Al-Quran, dan bersilaturahmi. Itu mungkin yang harus. Nah, dari 1 bulan itu akan kelihatan hasil dari dari Ramadan itu 11 bulan ke depan. Apakah benar-benar atau tidak puasanya, atau apakah benar-benar atau tidak melaksanakan saum Ramadan, itu akan ketahuan atau akan kelihatan setelah berlalunya itu bulan Ramadan 11 bulan kemudian. Itu mungkin. Oke, good people sekalian, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Cepi mengenai saum Ramadan yang sangat luar biasa ini. Ternyata banyak sekali hikmah dan makna yang dapat kita ambil pada bulan Ramadan ini. Tetap semangat, Ramadan ceria bersama SMKKP Baros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.